Langkah kaki ini kadang goyah. Hari ini aku berada di tempat di mana cahaya tergelap sekalipun tidak dapat bersembunyi. Tempat yang menjadi saksi bahwa kesempurnaan itu tidak hanya soal lengkap, tapi bagaimana kekurangan bisa menjadi kesempatan untuk berprestasi. Terlahir di 31 minggu, Aji terdiagnosa retinopathy of prematurity, yang artinya sejak lahir Aji tidak pernah melihat cahaya. Hidup tak terduga. Oh, manusia tak selalu sempurna. Di dalam diri ada salah dan Halo, nama aku Yasadewa Satrianya Aji. Aku dari perenang DKI Jakarta dan aku kemarin alhamdulillah mendapat medali emas di acara Pekan Paralimpik Nasional Solo tahun 2024. Perwakilan dari mana nih? Aku perwakilan dari DKI. Wah, suatu kehormatan dan kebanggaan banget loh buat kita waiting room bisa mewawancarai seseorang yang sangat bertalenta, sangat berbakat. Ji, kalau misalnya aku boleh nanya-nanya dikit ya, panggil Aji aja ya biar lebih santai ya. Oke. Kan kamu kan memasuki namanya tadi perlombaan Paralimpik ya. Iya. Paralimpik tuh berarti buat apa sih peserta-pesertanya itu? Kalau Paralimpik itu khusus yang disabilitasnya. Disabilitas. Kalau untuk Aji sendiri? Aku disabilitas tunanetra. Jadi di situ dibagi beberapa kategori dan khusus tunanetra itu ada 3 kategori. Oke. Gitu. Nah, terus udah kayak gitu, Ji. Kan tadi sempat ngobrol juga sama mama kamu nih ya. Siap. Terus udah kayak gitu, kata mama kamu dari lahir tuh ternyata kamu memang sudah tunanetra ya. Iya, betul. Nah, kamu kan berarti kan sejak kamu lahir tuh kamu nggak tahu gitu kalau di dunia ini ternyata tuh oh ada yang namanya bisa melihat, oh ada yang namanya bisa mendengar, oh ada yang namanya bisa berbicara atau tidak bisa berbicara karena kamu udah terlahir dengan seperti itu kan. Ini, Kapan kamu menyadari kalau kamu berbeda dari yang lain? Kapan ya? Waktu mungkin pertama kali aku mengenal dunia luar kali ya. Kapan tuh mengenal dunia luar tuh kapan? Jadi gini, dulu aku nggak pernah berpikir kalau aku bisa menjadi seperti ini. Kayak pikiranku dulu aku nggak ngelihat. Ya udah, aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman di rumah. Ya udah gitu di rumah, diem nganggur gitu kan. Tapi semenjak aku dulu aku pernah masuk panti sosial Bina Netra. Gitu. Oke. Nah dari situ dulu aku diajarin lah gimana cara kita bermandiri, bersosialisasi dengan orang lain yang non disabilitas atau disabilitas gitu. Jadi kita juga diajarin orientasi mobilitas untuk kita jalan ke tempat-tempat yang belum kita kunjungi, seperti mungkin kayak tempat-tempat yang ramai gitulah ya. Kita diajarin. Nah dari situ aku tahu oh ternyata kita bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan gitu. Oke. Kamu pernah nggak sih berkecil hati dengan kondisi kamu? Pernah ya, pastinya pernah gitu. Karena kan orang lain kan kalau kita berpikir secara logikanya orang lain bisa lihat gitu kan, bisa nulis, bisa melakukan segalanya gitu ya. Sedangkan kita tuh ada beberapa hal yang kita nggak bisa lakukan gitu, seperti mungkin melihat wajah teman kita yang di sebelah ya, kalau kita lagi ngobrol sama mereka itu mungkin salah satunya, kayak tiba-tiba kayak ngomong dalam hati, kenapa sih gue gini gitu, kenapa sih kita diciptakan dengan kekurangan yang seperti ini. Kadang-kadang sedih sendiri, tapi di sisi lain ya bersyukur juga. Oke. Nah terus udah kayak gitu sampai kamu bisa ada di tahap maksudnya jadi sorotan deh, under the spotlight dong, ketika kamu mulai memenangkan berbagai pertandingan dengan pertandingan, itu otomatis kan matanya orang sekitar kamu udah mulai tertuju nih pada kamu kan. Nah ketika saat itu tuh kamu menyadari nggak sih, oh bahwa ternyata Tuhan tuh menciptakan aku seperti ini,
ada tujuannya loh gitu. Ada nggak kesadaran itu datang? Ada gitu, alhamdulillah. Karena kan aku inget-inget lagi kayak guru aku yang di tempat aku diajarin semuanya pernah bilang kayak semua ada jalan masing-masing gitu. Betul. Jadi ada kekurangan juga ada kelebihan. Kalau kamu nggak bisa ngelihat tapi kamu bisa berprestasi juga. Jadi sukses nggak harus ngelihat gitu kan katanya beliau. Jadi ya udah aku belajar dari situ dan semuanya aku jalanin alhamdulillah sampai sekarang. Nih, kamu kan sekarang kan usia kamu 19 tahun nih. Iya. Kamu pernah nggak sih kayak berada di titik ketakutan menghadapi dunia ini? Itu ada waktu aku umur berapa ya waktu itu ya? Umur 14 kalau nggak salah. Aku takut banget, takut kenal orang lain, orang yang baru ya. Terus takut keramaian sedikit gitu. Karena kan kalau ramai gitu kan kita susah. Kita kan ngandelin telinga ya. Jadi kalau ramai terus bener-bener berisik itu agak susah kita buat ngerasain sekitar gitu. Jadi aku takut waktu dulu. 1, 2, 3, 9, 5 Ji. Oke. Nih pertanyaan penting nih. Kenapa sih berenang? Kenapa nggak cabur yang lain? Oke, kenapa sih berenang? Yang pertama apa ya? Hobi aku di sini yang di cabur ini, di renang ini. Yang kedua masih jarang anak tunanetra itu yang berani berkecimpung di dunia renang sini, di dalam air ya. Karena masih ada tunanetra tuh takut gitu. Emang gimana ya? Soalnya gini ya, kalau denger cerita dari bunda kamu, sebenarnya dalam proses kamu menuju menjadi juara itu nggak mulus loh. Iya. Pernah kamu tuh kayak latihan terus nabrak garis batas sampai berdarah-darah. Iya itu. Terus udah gitu sampai ujung, kayak kita kan nggak bisa ngeliat batas ujungnya di mana, ini nabrak hidungnya berdarah-darah Iya, gitu. pernah. Nah jadi kayak pernah nggak sih di momen-momen jatuh bangun tuh kamu kepengen udahlah gue menyerah aja deh gitu? Enggak. Benar mana? Enggak. Karena dari situ aku tahu apa yang harus aku benerin, apa yang aku harus rasain. Mungkin kenapa aku bisa nabrak, kenapa aku bisa mungkin berdarah gitu. Mungkin aku kurang ngerasain apa ya, kayak perasaan aku pas menjelang finish gitu. Oh gitu. Karena kan untuk para tunanetra itu ngandelin telinga gitu kan. Telinga, perasaan gitu kan, apa yang di sekitar mereka. Jadi mungkin semakin aku apa ya, kayak ngerasain mungkin ini berdarah, sakit, itu semakin semangat aku lakuin. Malah buat semakin berdarah semakin sakit loh. Ini Iya. yang lain-lain yang diberikan kesempurnaan oleh Tuhan justru harus terinspirasi sekali loh. Nah sekarang Ji, aku mau nanya nih sama kamu ya, siapa sih yang paling berjasa dalam karir kamu nih sejauh ini? Yang pertama keluarga aku, orang tua aku pastinya, mama papa, terus semua keluarga aku. Yang kedua teman-teman yang non disabilitas atau disabilitas yang udah doain aku. Terus yang pastinya pelatih maupun pelatih yang sekarang atau yang lalu, itu semuanya berjasa buat aku. Aku ngucapin terima kasih buat para pelatih yang udah ngelatih, yang udah meluangkan waktunya buat aku, buat teman-teman yang lain juga udah benar-benar sabar ngajarin aku. Sebenarnya kan ngajar disabilitas tuh nggak gampang, Betul. susah banget. Betul. Bahkan yang tunanetra itu harus benar-benar dipegang gitu. Iya. Jadi pelatihnya harus tadi nyebur, harus benar-benar dipraktekin. Istilahnya kita nggak bisa belajar dengan cara dijelaskan aja, harus ada bahan prakteknya juga. Oke. Jadi emang nggak gampang. Jadi aku ngucapin terima kasih sama beliau, pelatih-pelatihku, semuanya tanpa terkecuali atas waktu, tenaga yang mereka kasih. Tanpa mereka aku nggak bisa jadi kayak gini. Nah, aku sih percaya ya, maksudnya dari pembicaraan kita, kamu nggak mungkin pengen karir kamu sampai di sini aja kan? Iya, betul. Mimpi terbesar kamu apa? Mimpi terbesar aku bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Yang pertama itu. Yang kedua, aku bisa ngebawain keluarga aku. Yang ketiga,
aku bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, menjadi contoh yang baik mungkin untuk adik-adikku yang lain, yang teman-teman aku yang belum berani mencoba untuk menjadi atlet. Padahal kalau mau dipikir-pikir lagi, tunanetra itu banyak kesempatan. Nggak cuma tunanetra doang ya, disabilitas lain juga banyak kesempatan untuk menjadi atlet, asalkan ada niat, terus mau mencoba, pasti berhasil. Walaupun aku tahu pasti banyak rintangan yang harus dihadapin gitu. Kalau khususnya untuk para tunanetra mungkin nanti ada yang kepentok lah atau gimana lah gitu, itu resiko. Ini sebagai penutup aja ya Ji ya. Ya. Berarti kayaknya kalau dari obrolan kita selama ini yang kamu tekankan tuh adalah berarti perubahan dari pola pikir. Jangan kita pikir justru kekurangan itu menjadi hambatan. Nah itu ya. Tapi malah kamu melihatnya bener-bener di sisi yang kutub yang bener-bener beda banget. Kamu malah bilang dengan kekurangan aku, kesempatanku jadi banyak banget loh. Nah, apa sih pesan-pesan kamu buat generasi muda? Ini kan juga kebetulan mau ditayanginnya pas 17-an Agustus nanti. Generasi muda yang dikaruniai Tuhan kesempurnaan. Bagi kamu aja kesempatan tuh gede banget. Iya. Kalau buat mereka gimana pesan-pesan kamu? Buat teman-teman semua, adik-adik yang ada di rumah mungkin yang belum berani untuk keluar dari zona nyaman, cobalah untuk mencari kesempatan, mencari celah untuk kalian menggapai mimpi dengan cara apapun, kondisi apapun. Kalian harus kerja keras karena mungkin masa muda kalian ini masa-masa yang gimana ya, energik ya. Benar. Yang tenaganya masih benar-benar full. Jadi gunain semuanya dengan baik dan teruslah berlatih, belajar, menggapai cita-cita. Itu emang gak susah, tapi pasti bisa kalau diraih, dilatih, ada niat mau mencoba, itu pasti nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Sukses terus ya Ji. Semoga di lomba-lomba berikutnya cita-cita kamu membawa nama Indonesia ke kancah internasional semua didengar sama Tuhan. Karena aku percaya banget Tuhan tuh punya tujuan yang spesial banget buat kamu. Siap. Ya, makasih ya buat hari ini Makasih ya. Bisa tos nggak siap. kita? Bisa nggak? Bisa dong. Keren banget. Thank you ya buat hari ini ya. Siap, Ayo. makasih juga. Di dalam diri ada salah dan apa. Kadang tertawa, kadang menetes air mata. Itu tandanya kita manusia biasa. Belajar jatuh lalu bangkit lagi, menjadi lebih baik dari hari ini. Ada mimpi yang harus tertunda, ada janji yang tak